Shalom, brother and sister, apa kabar semuanya? Semoga keadaan kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tidak ada satu kekurangan, sehat walafiat dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Baik, bro and sister, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, apa yang saya alami dalam hidup saya. Di dalam Matius 6 ayat 14-15 dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, kemudian kita dengar firman Tuhan, itu sesuatu yang paling mudah, ya. Kita dengar, tapi untuk melakukannya, bro and sister, saya rasa ada satu waktu di mana kita harus diuji. Apakah firman yang selama ini kita dengar kita lakukan atau enggak? Ya. Jadi saya mengalami apa yang dikatakan dari Matius 6 ayat 14-15 tadi. Ya, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi hal yang saya alami seperti gini. Waktu itu saya lagi nyetir mobil, kemudian berhenti di lampu merah. Dan pada saat lampu hijau, kemudian saya mulai jalan. Nah, setelah beberapa meter, tiba-tiba di depan saya itu ada dua motor yang bersamaan. Ya. Mereka bersamaan, yang satu membawa barang yang begitu banyak, yang satunya enggak. Artinya yang satu ini nyenggol, dan kemudian yang satu jatuh dan kemudian berhenti. Saya di belakangnya. Dan kemudian saya rem, ya. Dan tiba-tiba setelah beberapa detik itu ada dari belakang langsung nabrak mobil, dan saya kemudian turun dan saya melihat banyak, dan saya kemudian meminta pertanggungjawaban kepada orang itu. Saya bilang, kamu ganti ya, ayo kita menepi, kita ke tepi jalan. Tapi waktu saya kemudian masuk ke mobil, orangnya itu malah lari gitu ya. Terus saya kejar dia, saya dapat, terus saya suruh dia ke pinggir. Saya bilang, Mas, karena kamu udah salah, saya minta kamu memperbaiki mobil saya yang sudah penyok ini, ya. Waktu itu dia ngotot-ngotot, dia bilang saya nggak salah karena masnya berhenti loh. Saya bilang saya berhenti itu sudah beberapa detik kemudian baru kamu datang. Ya, kalau misalnya saya berhenti tiba-tiba, tidak ada spend waktu gitu ya. Terus kamu nabrak, tapi saya berhenti sudah beberapa detik baru kemudian dia nabrak. Jadi mungkin kan dia ada sedikit asik ngobrol sama orang yang dibonceng, sehingga dia nggak memperhatikan kalau ada mobil di depan tuh berhenti dan kemudian dia menabrak. Dan kemudian saya bilang, oke, kalau begitu kita ke kantor polisi saja dan biar kita selesaikan di sana. Oke, kemudian kita menuju ke kantor polisi. Tetapi pas di tengah-tengah perjalanan dia tiba-tiba lari gitu ya, karena itu ada jalan setapak ya, jalan gang gitu, cuma bisa motor dan orang pejalan kaki yang bisa masuk, dan saya kehilangan jejak dia. Dan yang saya lakukan adalah sebagai manusia ya, kemudian saya berpikir, oh nanti saya akan kejar, saya akan cari kamu di mana saja, karena plat nomornya sudah saya hafal, sudah saya catat. Nanti saya mau masukin tuh air raksa atau apa ke dalam mesinnya, kemudian saya tutup biar dia memperbaiki. Itu kan pasti rusaknya jauh lebih parah itu. Sebenarnya kalau dia mau minta maaf, aduh Mas, saya minta maaf ya, saya memang salah, saya sudah nabrak, bisa nggak saya nggak usah ganti, saya minta maaf saja. Ya, saya pada saat itu saya mungkin akan mengampuni dia gitu. Oke lah, nggak apa-apa, karena waktu itu mobilnya masih pakai asuransi, jadi paling sekali tindakan bayarnya cuma 200.000. Tapi karena orangnya ngotot, ya marah-marah lagi sama saya, udah salah marah-marah. Dan itu kemudian membuat apa ya, di dalam hati itu ada sedikit dendam, ingin menghancurkan dia gitu. Tapi satu hal yang saya ingat, kemudian firman Tuhan ini berbicara dalam hati saya untuk apa? Untuk mengampuni. Dan yang saya lakukan adalah ya saya mengampuni dia. Dan waktu saya ambil keputusan untuk mengampuni seperti firman Tuhan tadi katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-14-15, itu kemudian saya merasa plong gitu ya. Plong, bebas, tidak ada lagi ada keinginan dalam pikiran saya untuk membalas dendam, untuk menghancurkan dia ya, dalam arti motornya saya rusakin biar itu mengganti biaya perbaikan mobil gitu ya. Tapi kemudian itu hilang dengan
kemudian saya mengampuni dia. Yaitu yang terjadi kesaksian dari saya, teman-teman. Semoga kesaksian ini memberkati kita semua. Oke, dan untuk kesaksian ini saya ingin mengakhiri dengan satu pujian, ya. Karena Tuhan itu begitu besar, dia mengasihi kita, dan kemudian dia menunjukkan kasihnya kepada kita dengan mengajari kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dia Allah yang besar.